ganti apa? Seperti saja kemarin, Pak. Ibu Kepsek dulu yang coach. Ya. Oke. Ibu Suryani coach, Ibu Intan coach. Ibu Suryani coach, Ibu Intan coach. Observer apa? Oh, aku coachin teh. Kita coachina. Oke. Pak kita nanti. Marong gajo ke kita. Joki Pak Cina. Oke. Sudah siap Bu, Ibu Suryani? Iya Pak. Ya, silakan dimulai. Sabar menit. Oh laba. Aku mau pejole bintang. Oke mulai. Ya. Direkam kamera kah? Jalan hijau, rekaman nih. Mulai mina ida pokoknya 10 menit. Ada mau. Jaringan Anda, Masya Allah, anak pun jaringan Anda. Assalamualaikum koke. Aku pak mulai nih, ada mau? Iya ada mau iko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk para seman. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya. Terima kasih Bu. Saya kesini ingin berdiskusi dengan Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Rasman. Sangat menarik itu Pak Rasman. Apa yang bisa kita gali lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, dan terus terang saya sangat tertarik dengan model pembelajaran ini Pak Rasman. Nah, begini Bu, sebelumnya saya sudah mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu di pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 2.1. Di situ saya sangat tertarik Bu dengan model pembelajaran ini, karena saya baru menemukan strategi pembelajaran yang sesuai, di mana dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa saya Bu. Oke. Kalau Pak Rasman sudah yakin dengan model pembelajaran ini, ada hal lain yang ingin Pak Rasman kembangkan mengenai penerapannya di kelas? Selain itu Bu, saya terapkan kepada peserta didik saya, ini sangat mengharapkan agar teman-teman di sekolah bisa menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Karena saya ada di zona nyaman, di mana mereka masih terpaku pada pembelajaran model lama dan materi yang disampaikan hanya sekedar didik ini merasa jenuh Bu. Iya betul sekali tuh Pak Rasman. Jadi untuk rencana pengembangan ke depan tentunya kan ada kekuatan, barangkali juga ada hambatannya. Jadi menurut Pak Rasman, apa kekuatan dan hambatan yang mungkin akan Bapak temui dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau kekuatan yang saya rasakan itu adalah langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung kita Bu sebagai mencapai pembelajaran, karena sangat memenuhi kebutuhan peserta didik dengan materi yang lebih interaktif, disertai dengan ice breaking,
yang mampu mengembalikan semangat peserta didik. Sekaligus dapat dijadikan sebagai konten pembelajaran. Di samping itu penyajian asesmen yang digunakan juga bervariasi dan cukup menarik. Dan mengenai hambatan tentu ada karena setiap orang berbeda-beda cara berpikirnya, Bu. Kemungkinan ada rekan-rekan yang tentu akan merasa bahwa saya akan menggurui, sehingga maksud baik saya tidak tercapai, malahan jadi cibiran dari rekan sejawat, Bu. Iya. Terus kira-kira apa solusi yang Pak Rasman tawarkan untuk mengatasi hambatan yang kemungkinan akan Pak Rasman hadapi dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, mungkin kira-kira solusi yang bisa saya tawarkan di sini, saya ingin agar dapat memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi ini di depan rekan-rekan. Saya inginkan supaya rekan-rekan ingin mampu melihat langsung bagaimana model, bagaimana alur dari pembelajaran ini. Kemudian mereka melihat sampai di mana keberhasilan, tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini. Oh, iya, betul. Terus apa rencana Pak Rasman selanjutnya? Yang menjadi rencana saya itu adalah yang pertama, tentunya saya akan menyiapkan lembar asesmen awal maupun lembar asesmen formatif. Setelah itu saya memodifikasi modul ajar yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kemudian itu saya menyiapkan media pembelajaran interaktif, baik media kontekstual maupun media yang berbasis IT, Bu. Ya, bagus sekali Pak Rasman, mantap sekali perencanaan yang sudah Pak Rasman lakukan. Terus bagaimana dengan jangka waktunya Pak Rasman? Untuk jangka waktu pelaksanaannya, saya akan laksanakan minggu depan di kelas saya, Bu. Dan kalau bisa, saya mohon bantuan Ibu untuk memfasilitasi saya, mengundang rekan-rekan menyaksikan praktik atau demonstrasi saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Iya. Oh, itu tidak masalah Pak Rasman. Nanti kita atur jadwalnya. Terus, apakah ukuran keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Pak Rasman baik itu terhadap siswa maupun kepada rekan sejawat? Saya sangat yakin, Bu, bahwa rekan-rekan akan berubah mindset-nya ketika mereka memahami, mereka mengetahui tujuan pembelajaran dapat tercapai, terutama pencapaian peserta didik ketika saya menggunakan model ini, Bu. Iya. Terus apa komitmen Pak Rasman dalam melaksanakan perencanaan tersebut? Yang menjadi komitmen di sini bahwa saya yakin saya mampu untuk berbagi praktik baik, karena yang saya lakukan adalah strategi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak dan berpusat kepada peserta didik. Ya, bagus sekali Pak Rasman. Terus dalam melaksanakan nanti kegiatan ini, tentu dalam membantu agar komitmen Pak Rasman dapat tercapai, mungkin Pak Rasman bisa memberitahu siapa-siapa saja yang bisa membantu Pak Rasman dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Rasman. Ya, tentunya saya sangat mengharapkan yang pertama dukungan dari Ibu agar memberikan saya motivasi, memberikan saya kepercayaan penuh, sehingga saya dapat membagikan praktik baik ini kepada rekan-rekan di sekolah, Bu.
Begitu pula tentunya saya mengharapkan dukungan dari teman-teman guru, terkhusus kepada dukungan dari anak-anak didik tentunya, Bu. Iya. Terus bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah kita adakan sesi coaching ini, Pak Rasman? Setelah coaching kali ini, Bu, tentunya saya akan segera mempersiapkan semua yang telah saya rencanakan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya teman-teman rekan-rekan guru ini dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Dan harapan saya pembelajaran ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan sehingga rekan-rekan pendidik tertarik menggunakan model pembelajaran ini, Bu. Nah, baiklah Pak Rasman, silakan berbuat yang terbaik. Saya akan mendukung rencana Bapak, tetap semangat. Semoga berhasil membawa perubahan di dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih atas segala dukungan Ibu, bantuan motivasi seperti ini yang tentunya kami inginkan. Kalau begitu, Bu, saya sudah lega dan saya izin untuk bisa kembali ke kelas, Bu. Iya, sama-sama Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantar kok Ibu anu na di Kita kena plastik aja, pira mana apa tuh? Halo, Bintan. Pira mana apa tuh? Eda na sempat reken nih. Hah? Malas sigajay. Halo. Halo. Oh, mau corona seorang ku tuh. Jawab tapi jolo ada masalah nukia. Masya Allah. Jawab. Kita ori coach kapan Pak Rasman? Oh, aku Ibu Intan, sudah siap Bu Intan? Kecil sekali sorata. Oh, masih kecil. Dicidoka soran tuh, halo. Ya oke lanjut, kasih besar-besar lagi volumenya Bu. Bagaimana Pak? Oke, sekarang giliran saya jadi coach. Iya. Oke, yang teks tadi yang Angge enggak. Oke, Mi. Oke, siap Pak. Nah, mater pi kameraku. Yo lo. Mengkemari. Ya oke. Assalamualaikum Bu. Hari ini saya ingin bercerita sedikit Bu. Bintan mereka soran nih Bintan. Ai juga soran nah. Ulangi. Soran Bu kecil sekali. Pak. Iya.
kayak di pantul-pantul di ruangan. Pak, dari itu yang mobil peran atau di kasar itu ada orang sih warna merah Pak. Ya, langsung ke tujuan saja, tujuan umum. Saya coach Najul ini. Apa kenterangan di janungku, Ibu Intan? Deh. Oh yole. Halo Bu Intan. Bermasalah jaringannya, Ibu Intan. Laba saya gak ada tuh jaringan. Pak Susi minta Parasman, kita dulu coach, aku Pak Koci. Halo? Halo. Halo? Apa tuh jaringan astaga. Halo kita mau Oke, jolok Bintan. Meloni, Iya. Meloni. Bisa mi Bintan? Tunggu ya Bintan, ada videonya. Meloni Pak. Dato. Ya, oke. Aramo. Tasaan ni Rakay Bintan. Aramo. Laan kipeda tapos. Apa itu jaringan? Nami Parasman ndak ada ngatomi, Halo Parasman. Halo, ya. Kita mau coach, aku Pak Koci. Supaya nanti oke. Ibu Intan nanti coach, kita coach kita. Oke, langsung ke tujuan umum saja. Tunggu. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Parasman. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Saya juga Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kok tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah Ibu ada masalah? Itulah Parasman. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Parasman ada waktu? Mohon maaf Parasman sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Nah, wah, ada waktu ini Bu Ani. Jangan sungkan-sungkan. Ibu tentunya tidak mengganggu kok. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rasman sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang dan saya kepikiran terus dengan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini Bu? Begini Pak, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Bapak. Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya Pak, sehingga nantinya bisa
tenang dan lega di saat saya mengajari anak didik saya, Pak. Oh iya. Jadi semoga nantinya kita bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Coba diceritakan. Begini, Pak, rasanya saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan saya di sekolah, Pak. Oh, bagaimana bisa, Bu? Kira-kira apa yang membuat Bu Inta menginginkan untuk mengundurkan diri? Sudah setahun ini saya merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah, Pak. Bapak tahu kan, selain saya jadi guru, saya juga menjabat sebagai ketua kegiatan literasi. Pada awalnya memang saya santai saja menjalaninya, tapi sekarang saya merasa terbebani dengan begitu banyak tugas yang ada di sekolah yang ditimpahkan kepada saya, Pak. Oh iya, iya. Apakah Ibu sudah membicarakannya dengan kepala sekolah? Iya, sudah, Pak. Kalau kata Bapak Kepala Sekolah, beliau bukan tidak mengizinkan, tapi saya harus tetap membantu kegiatan ini. Dan sebelum mengundurkan diri sebagai ketua kegiatan literasi, saya harus mencari orang yang menggantikan posisi saya, dan saya pikir memang benar juga apa kata beliau. Karena bagaimanapun saya juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah ini, Pak. Tapi Bapak sekolah tidak keberatan dengan hal itu, Bu? Saya rasa tidak, Pak. Apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya begitu detail kepada beliau, Pak. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah? Ya, saya senang dengan tanggapan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tanggapannya sangat baik dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada beliau. Bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua literasi, saya merasa terbebani. Ya, kadang saya sampai tidak ada waktu untuk keluarga saya. Ya, saya terus terang saja kalau saya sudah tidak sanggup, Pak. Oh iya, ya. Jadi masalahnya begitu ya. Tapi kalau begitu, izinkan saya untuk bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan Ibu selama menjabat sebagai ketua program literasi ini, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya selain ketua literasi, saya juga mesti mengajar, dan yang paling penting juga dalam hidup saya yaitu keluarga saya yang harus saya urus. Begitu, Pak. Terus kenapa Ibu harus mengundurkan diri? Apa tidak ada jalan lain? Menurut saya itu adalah jalan yang terbaik yang saya tempuh, Pak. Selain itu, saya juga ingin teman-teman saya bisa mengikuti jejak saya sebagai ketua literasi, biar ilmunya juga bertambah. Oh iya, ya. Ya sebenarnya itu sudah sangat bagus ya, Bu. Ini Ibu sudah menceritakan yang sebenarnya pada atasan, sehingga sekolah tidak berpikir negatif. Ya, Pak, benar sekali. Kenapa saya menceritakan sebenarnya kepada beliau, ya karena saya mengingat supaya semua merasa nyaman dengan tindakan saya dan tidak ada prasangka yang tidak mengenakan di kemudian hari. Ya. Nah, itulah pentingnya kita bersikap jujur dan mengutarakan isi hati kita, Bu. Mungkin dengan kita mengatakan jujur apa masalah yang kita hadapi, maka kepala sekolah juga dapat memakluminya. Ya, saya pikir memang benar, Pak. Kita harus bisa mengambil sikap yang tepat dengan masalah yang kita alami dan kita harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Iya, iya. Ya, jadi setelah Ibu bercerita panjang lebar tadi mengenai apa yang menjadi masalah yang dihadapi, beban yang dirasakan. Sekarang bagaimana perasaannya, Bu?
Terus terang saya sudah merasa agak nyaman dan lega karena sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal, Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah hingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbelengkalai juga, Pak. Nah, ya. Lalu kira-kira apa lagi yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena waktu saya cerita dengan Bapak Kepala Sekolah, beliau bilang, Ibu Ani boleh mengundurkan diri, tapi harus ada atau Ibu harus cari penggantinya. Oh ya ya. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan ini Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman ketika kepala sekolah ya menyuruh Ibu mencari pengganti Ibu, dan Ibu mengangguknya. Iya Bu, iya Pak. Seharusnya saya bilang saya tidak bisa mencari pengganti saya Pak, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa mencari teman sejawat Ibu. Jika nanti sudah tiba waktunya, teman Ibu bisa menggantikan Ibu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Saya juga mengharapkan demikian Pak. Ya, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, lalu apa kemudian rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk bicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Kemudian saya juga akan menemui teman dan saya akan menjelaskan kepada rekan sejawat saya secara baik-baik. Kemudian terkait proses untuk menjadi ketua literasi, ke depannya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk tetap membantu. Juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana baiknya Pak. Terus kemudian bagaimana dengan pekerjaan Ibu selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasa yaitu mengajar dan mungkin pada saat ini juga masih menjabat sebagai ketua literasi biarpun saya merasa lelah dan capek. Tapi saya bertekad bahwa saya bisa mengajari dan mendampingi teman sampai ia melaksanakan tugasnya dengan baik dan saya akan melepaskan pekerjaan ini dengan baik pula kepada teman. Biar bagaimanapun saya tidak bisa semena-mena dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya selama ini, Pak. Wah, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil saya rasa sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Alhamdulillah, Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan tanggung jawab kita. Takutnya nanti malah jadi amburadul, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk merencanakan hal itu, Bu? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan menuntun teman saya itu. Malahan sekarang ini sudah mulai pelan-pelan saya ajari satu persatu tentang apa yang harus dikerjakan Pak. Iya. Loh? Wah. Oke, jadi sekira ini dia Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Amin amin ya Pak. Jadi bekerja dengan suasana hati yang tenang, dengan suasana hati yang nyaman Bu. Iya Pak, amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk yang lainnya Pak. Iya, amin. Sama-sama Bu.
Ya, mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan wali kelas, jadi saya mau izin dulu ya Pak. Iya, silakan silakan Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih. Kirim jolo link na Pak, tentang pusing. Indah. Mawatan nih minta jaringan na Ibu Intan. Ya, buat satu. Jadi oke Pak, mohon maaf Pak terkendala jaringan. Iya, iya. Jadi lanjut Pak Di, saya sebagai coach. Iya, iya. Iya. Siapa langsung coaching? saja. Saya. Hah? Saya coachingnya. Oke. Akan baik-baik. Saya Oke. coach. Ya. Ya, saya coachingnya. Oke, mulai. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bu. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak, sangat boleh Pak. Nah, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya sebagian Bu. Oh, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Nah, yang saya harapkan yaitu saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Saya terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti sangat menginginkan pembelajaran yang asik, pembelajaran yang tidak menonton, atau pembelajaran yang tidak membosankan, Bu. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak nantinya? Ya, menurut saya, pembelajaran yang saya hadirkan itu harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian saya mengadakan ice breaking, ataupun misalnya ada games-games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Menurut saya mungkin
Karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Oh iya begitu Pak. Kalau saya boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Oh, yang biasa saya gunakan, ya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh buku teks ya Pak. Iya. Selain buku teks, adakah sumber belajar selain buku teks, adakah sumber belajar yang lain yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak ya. Sumber belajar lainnya seperti video di YouTube atau mungkin ada artikel di blog atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti kuisis, Kahoot, atau mungkin tampilan Canva dan sejenisnya, Bu. Iya. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali jika Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Eh, jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama, di sini saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti yang tadi, mungkin bisa saya hadirkan video-video dari YouTube, Bu. Kemudian yang kedua, ya saya akan memberikan tugas tidak usah terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang saya sajikan itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau lebih canggih lagi seperti laporan digital. Oh, wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dalam kelas dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur-unsur paksaan. Ya, jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu semuanya kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk berbagi dengan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya, Bu. Amin. Ya, amin, amin, Pak. Baik, kita akhiri perbincangan kita ya, Pak. Tetap semangat membimbing murid-murid kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Apa, Pis? Pireman itu aja. Mbak Mita. Era come coci toda. Era tugas Iya, coci. membuat refleksi. Oh, ada ya voucher atau di voucher atau di nilai itu? Kusama dua. Itu macam refleksi, Bu Ani.
story na soal wintan ah. Matumay. Apa tuh Susito Sambo? Apa yang sudah berjalan baik Refleksi selama le. kapan? Matum. Tidak mau jauh lah mga refleksi. Ini bangun. Kita kayak minta refleksi kan. Kalau sama buat apa? Iya. Apa terus putar ku pakai nah? Susi, Apa was korul apa nak pakai nama cowoknya? aku menjawab le. Ya. Baiklah, saya akan merefleksi tentang apa yang dibawakan oleh Pak Rasman dan Ibu Nur Intan, tentang di mana di sini yang menjadi coach itu adalah Ibu Intan dan Pak Rasman sebagai coachnya. Di sini saya lihat bahwa adanya sinergi antara coach dan coach ini sudah sangat bagus, sehingga dari coach sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mudah dipahami oleh coach, sehingga coach dengan sendirinya akan menunjukkan kesadaran diri untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami, dan bahkan si coach ini sudah mampu menggali apa yang ada di dalam diri si coach, sehingga coach tidak terbebani mengeluarkan apapun yang menjadi permasalahannya, mengeluarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian rencananya ke depan, sampai pada tanggung jawab yang harus dia laksanakan dalam mencari solusi sendiri mengenai permasalahannya. Kemudian dari coachnya sendiri, saya menganggap bahwa dia merasa tidak terbebani dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya kepada coach, karena dari coach ini sendiri mampu menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coach merasa bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan, bebas mengeluarkan pendapatnya, ide-idenya begitu. Jadi itu sekedar refleksi dari saya merasa bahwa antara coach dengan coach ini sudah sangat bagus dalam tampilannya, dalam melakukan coaching, itu sudah sangat mantap menurut saya. Dari giliran Pak Rasman. Tahu ngapa nak? Refleksikan ini nak. Oh, ida tuh aku lebih. Harus nih di semua coaching produk itu. Jadi mbon apa? Kan mang kamu coach. Jadi Fix ano? ya bersama Menganu ribuan itu. Coach na nena. Menganu gitu tuh. Serteri itu, tapi tuh. Nayamo. Nah, merefleksi jadi coach ki. Eda na ko ba pasama ko to susi to sangan po. Ini mau refleksi diri. Oke, pertanyaan sama betul refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa tuh kerja Sangbo? Iya le. Betul tak kerja Sangbo? Dan wah jauh milet tuh.
Divideokan Rikajo, divideokan nih. Sudah selesai praktik coachingnya Pak Rasman dengan Sudah Pak. Iya, semua sudah jadi coach? coachingnya Pak itu Sudah jadi coach semua Pak. refleksinya, Pak. Oke, saya stop rekamannya ya supaya tidak terlalu berat nanti kurang Iya. powernya, ya. Tapi belum refleksi Iya. Pak. Ya tidak apa-apa, refleksi di situ saja. Saya hanya berhenti merecording dulu. Ya. Oh iya. Oh iya. Siap.